Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saat ini Anda berada, baik yang pemula, baik yang sudah belajar cukup lama, yang belum bisa konsisten di dalam profitnya, khususnya tentu teman-teman dari pecinta dan keluarga Wijaya Trading. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Saya tidak membahas teknikal, saya akan membahas berkaitan dengan tingkat emosi kita, tingkat eh, kontrol emosi dari seorang trader, khususnya tentu bagi teman-teman yang baru masuk di dunia trading. Perlu diketahui, dalam trading tidak cukup kita analisa teknikal, tidak cukup kita melakukan risk management atau mengendalikan money management dengan baik. Ada satu bagian yang menjadi dasar dari trading ini yang sangat prioritas yang harus kita pahami adalah berkaitan dengan psikologi trading. Apa itu psikologi trading? Ya tentu berkaitan dengan tingkat kecemasan seseorang, berkaitan dengan kontrol emosi seseorang di dalam mengendalikan keinginan yang meluap-luap, keinginan yang meledak untuk bisa entry, untuk bisa profit dengan maksimum dan sebagainya. Itulah bagian dari pilar trading yang paling utama. Saya sering menempatkan psikologi ini di bagian pertama di dalam pembelajaran kita karena ini betul-betul sangat krusial ya, sangat penting sekali kaitannya dengan penggerak di dalam diri kita. Apalah gunanya kalau kita ahli teknikal tetapi tidak bisa kontrol emosi? Apalah artinya kita bisa manajemen risiko dengan baik tapi kalau tidak bisa kontrol emosi lagi? Nanti yang ada adalah entry, 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 dan entry. Pengennya profit, 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 dan profit dengan waktu yang cepat, bagaimana supaya profitnya besar dan sebagainya. Karena itu pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk sedikit banyak membahas berkaitan dengan psikologi trading. Sekali lagi, kesuksesan seorang trader tidak diukur dari seberapa canggih strategi yang digunakan. Tidak bisa diukur seberapa hebat dia menganalisa, seberapa akurat dia menganalisa, seberapa banyak indikator yang digunakan. Bahkan tidak bisa diukur dari seberapa profit besarnya yang dihasilkan. Karena semuanya berkaitan dengan psikologi dan konsisten di dalam trading kita. Apa artinya kita sehari untung $1.000 kalau pada akhirnya besok lagi habis, tidak menikmati dari hasil profit kita? Apa artinya satu bulan ini kita profit $10.000 kalau pada akhirnya kita harus jualan tanah, harus jualan rumah dan sebagainya? Maka yang paling penting dalam trading, bagaimana kita mampu mengendalikan tingkat kecemasan kita, emosi kita saat kita mau entry, saat kondisi kita sudah terjebak dalam floating dan sebagainya. Saat-saat kita menunggu peluang, itulah yang menentukan kita mampu mengendalikan psikologi kita dengan baik atau tidak. Kemudian yang menjadi dasar prioritas dalam psikologi trading adalah bagaimana kita percaya diri, bagaimana kita disiplin di dalam menggunakan sistem trading kita yang tentu sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan skill kita, dan sesuai dengan gaya kita. Tidak bisa kita mencontoh orang hanya menggunakan tekniknya orang, kita telan mentah-mentah, kita gunakan, kemudian 1 bulan kita profit dan mengatakan saya cocok dengan teori si A, saya cocok dengan teori si B. Tidak bisa kita hanya mengikuti orang. Kita harus betul-betul jadi seorang trader yang mandiri, yang muncul dari diri kita. Kita boleh belajar ke orang lain, kita bisa belajar banyak dari teman, dari saudara, dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Kita bisa mengikuti banyak pelatihan, banyak workshop, dan banyak seminar mungkin. Tapi pada endingnya, kitalah yang nanti menentukan seperti apa yang akan saya lakukan. Gaya seperti apa yang nanti cocok buat saya. Maka saya akan mencoba untuk memberikan sedikit ilustrasi ya yang berkaitan dengan psikologi trading ya. Maka di sini ada beberapa falsafah yang harus kita minimal pahami
berkaitan dengan kontrol emosi kita, berkaitan dengan pengendalian kita sebelum kita masuk di dalam dunia trading untuk menghindari kerugian yang besar, untuk mencegah kita dari kebangkrutan. Yang pertama kita awali dari disiplin ya. Kalau kita pengen betul-betul bertahan lama di dalam trading, pengen betul-betul konsisten dan eksis di dalam trading kita, maka pertama belajarlah untuk disiplin. Disiplin itu seperti apa? Disiplin itu ketika kita punya target, kita mencoba untuk konsekuen ya. Kalau kita punya batasan, kita mencoba untuk konsekuen mengikuti dari batasan kita. Tidak perlu kita harus sekolah yang terlalu tinggi dengan IPK bahkan 7, 8 dan sebagainya. Tidak perlu kita ahli di dalam matematika, tidak perlu kita fasih dalam berbahasa. Tetapi yang paling penting di dalam trading adalah bagaimana kita menerapkan kedisiplinan kita. Trading ini bukan ilmu pasti yang ada di dalam teori, seperti hanya kita membaca buku kemudian kita bisa terapkan. Akan sangat sulit karena trading ini berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan pengalaman kita, berkaitan dengan bagaimana kita mencoba untuk berkreasi di situ. Karena banyak hal yang harus kita pahami, banyak hal yang harus kita lakukan pengembangan. Apa gunanya kalau kita masih belum mampu menegakkan disiplin dalam diri kita ya. Kita hanya akan dibayar ketika kita betul-betul disiplin. Kalau kita tidak disiplin, profit hari ini besok habis. Maka kita dibayar ini karena kita betul-betul disiplin. Kita punya sistem trading, kita punya satu trigger di mana ketika saya entry harus memenuhi syarat ini dan sebagainya. Dan ketika itu belum terpenuhi, maka saya harus bersabar menunggu peluang itu datang. Bukan kita memaksa diri. Itu namanya disiplin. Sehingga market yang terbentuk di sana apakah sesuai dengan sistem trading saya? Kalau sesuai kita baru lakukan entry. Kalau tidak sesuai maka kita menunggu apakah nanti terbentuk atau tidak. Kalau belum terbentuk kita menunggu lagi. Kalau terbentuk baru kita lakukan entry di situ. Sesuai dengan SOP kita, sesuai dengan aturan main trading kita. Yang kedua adalah bukan bola kalau tidak bulat. Artinya trading itu bisa berpeluang, berpotensi dua-duanya. Yang menjadi pokok di dalam trading kita tentu ada kaitannya dengan yang pertama tadi adalah disiplin. Karena bola itu bulat katanya ya, jadi bisa menggelinding kemana saja. Market itu seolah-olah turun bisa naik lagi. Karena itu belajar disiplin adalah hal yang wajib ya, kita harus terapkan di sana. Sebagai ilustrasi kita trading 100 kali, kalau yang 99 kalinya kita masih lakukan, belum genap dari 100 kali tadi, maka tentu ini masih belum disiplin, meskipun hanya kecil, meskipun hanya sedikit, itu adalah bagian dari tidak mengikuti disiplin dengan baik, tidak konsekuen dengan yang kita sudah catat dan rencanakan di situ. Maka sebelum ini bisa diterapkan dengan baik, maka tentu akan sulit kita nanti bertahan di situ. Yang kedua adalah jangan obati luka bakar dengan api. Sudah terluka bakar, diobati dengan api, maka tambah parah lagi. Artinya apa? Sudah kita rugi banyak, tambah lagi, entry lagi, tambah lagi, entry lagi, bahkan lotnya diperbesar. Maka ketika kondisi kita sudah punya transaksi yang merugi, maka segeralah exit dari kondisi yang ada. Segeralah kurangi lotnya untuk menambah, untuk mengurangi ya keterpurukan kita. Segera kurangi, segera close di posisinya. Ya, tentu close di sana ada parameternya. Di dalam technical kita sudah sebutkan di sana berapa pip, berapa persen, berapa pergerakan di titik mana, itu sudah kita bahas di teknikalnya. Karena itu segera exit, segera keluar ketika kondisi kita betul-betul sudah rugi dan memenuhi syarat dari batasan risiko kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan pernah tolak rezeki ya, jangan pernah tolak rezeki. Artinya apa? Kita tidak tahu pasti market ini bergerak sampai di mana. Pun sebaliknya kita tidak tahu pasti market ini akan jatuh sampai di posisi mana. Sehingga ketika kita sudah transaksi, meskipun belum tersentuh target profit kita, ketika marketnya berat untuk berlanjut, maka kita bisa ambil dulu profit kita. Begitu profit sudah kita ambil,
maka itu bagian yang pasti sudah menjadi milik kita dan bisa kita manfaatkan. Akan sangat berbeda ketika kita profit besar, ya hanya kita menunggu targetnya tercapai, tersentuh TP kita, walaupun sudah lumayan besar, hanya kurang sedikit tidak tersentuh, marketnya bisa jatuh, dan akhirnya merugi. Maka belajarlah untuk kita tidak menolak rezeki di sana. Tentu tidak terlalu kecil juga yang kita lakukan. Ada batasannya, ada ukurannya. Ya, berapa kali harus kita transaksikan? Berapa angka per transaksi harus kita ambil? Ya, kita punya aturan sendiri-sendiri. Mungkin ada yang suka 200 pergerakan, suka ada yang 500, ada yang 700, tergantung bagaimana kita mengambil dan membuat target kita ya. Apakah kita target harian kita sekian, apakah target mingguan kita sekian, itu nanti masing-masing punya catatan, masing-masing punya aturan. Kemudian yang kelima ya, jangan buat gundukan dari pasir atau jangan buat gundukan dari air, tapi buatlah gundukan dari tanah. Apa artinya? Kalau kita membuat gundukan dari pasir, ketika kena air maka dia akan rata. Ketika kita membuat gundukan dari air, maka sebentar lagi dia akan meleleh habis. Maka seandainya kita sudah profit misalnya 500 pergerakan atau 50 pips, maka usahakan trading berikutnya kita tidak rugi sampai di angka 50 pips juga. Sehingga buat gundukan dari tanah itu artinya buat risk dan reward rasionya itu betul-betul masih lebih banyak rewardnya, meskipun tidak harus dengan SL dan TP, tetapi dari sekian transaksi itu berapa kerugian kita, berapa profit kita, maka bandingkan ya. Logikanya harus lebih besar profitnya ya ketika kita membandingkan. Apalah artinya kita mengumpulkan dari pagi sampai sore, mengumpulkan 1000 pip misalkan, atau mengumpulkan 2000 pip misalkan. Kalau pada akhirnya satu kali transaksi malam hari semuanya habis, karena kita tidak bisa satu disiplin, yang kedua punya ambisi yang terlalu berlebih ya. Intinya tidak mengikuti rule yang sudah kita buat, tidak mengikuti aturan main yang sudah kita tentukan, hanya karena melihat godaan tetangga sebelah, hanya karena melihat dari grup sebelah yang katanya ini nanti masih naik, ini masih turun sekian, dan kita tambah yakin dengan banyaknya orang yang mengiyakan, lupa dengan konsep sendiri, lupa dengan sistem sendiri, sehingga kita bisa terjebak dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam ya, karena kita tidak menggunakan aturan main kita dengan baik. Yang keenam adalah belajar untuk setia ya. Setia ini apa? Setia dengan aturan main kita. Apapun sistem trading kita, berapapun indikatornya atau sehebat apapun indikatornya, maka segera buatlah catatan di mana dia sesuai dengan gaya saya, di mana ini sesuai dengan teknik saya. Maka buat catatan untuk kedepannya lagi kita terapkan. Sehingga ketika sudah match di sana, sudah cocok dengan sistem itu, sudah cocok dengan aturan yang kita buat itu, dan kita ujikan lebih berpeluang dan berpotensi kita mendekati tingkat probabilitas yang tinggi, tentu kita nanti bisa diulang-ulang kita gunakan terus-menerus begitu. Kemudian di dalam catatan itu selalu kita buka tiap hari untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan tingkat keberhasilan kita, untuk mengingatkan kondisi kita ketika kita nanti tidak sesuai ya, ketika yang kita lakukan berbanding terbalik dengan yang kita rencanakan. Maka setidaknya untuk bahan untuk evaluasi dan koreksi untuk hari kedepannya. Walaupun catatan kecil, tetapi ketika ini sudah cocok dengan kita, ini sudah sesuai dengan karakter kita, tentu akan lebih baik ya. Bahasa kita bisa berbeda-beda, tetapi kita punya pengalaman yang bisa menjadikan kita jauh lebih baik. Kemudian yang ketujuh, carilah pakaian yang nyaman ya. Cari pakaian yang nyaman ini, cari yang sesuai dengan kita, sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya kita. Sehingga kalau misalnya kita tidak sesuai, tidak cocok dengan time frame M15 misalnya, maka jangan memaksa diri. Kalau kita tidak cocok dengan H1 misalkan, maka jangan memaksa diri menggunakan H1. Oh, saya cocoknya dengan
M15 cocoknya dengan M30, ya silakan explore ya. Gali potensi yang ada itu, sesuaikan dengan karakter kita, sesuaikan dengan skill kita, anggap semuanya yang cocok itu bagian dari sistem kita, buat catatan dan sebagainya. Kemudian juga sama ketika kita masih belum mampu, ketika kita belum mampu untuk menggunakan multi time frame, maka juga jangan memaksa diri menggunakan banyak time frame. Karena kalau kita banyak time frame sementara kita tidak punya kapasitas untuk memahami di sana, maka jadinya lebih membingungkan. Time frame kecil mengarah ke atas, time frame lebih besar mengarah ke bawah. Mana yang saya jadikan sebagai dasar? Tentu akan membuat kita jadi tambah bingung. Maka mana yang kira-kira cocok, maka lakukan itu ya. Kalaupun orang lain menggunakan yang berbeda, maka biarkan dia menggunakan time frame yang sesuai. Yang kedelapan, pastikan kita masih bisa trading hari esok. Artinya apa? Artinya ketika di dalam satu hari ada market yang bergerak luar biasa naik dan turun, kita tidak terjebak habis di situ. Kita hanya manfaatkan peluang-peluang yang sesuai dengan target kita, sesuai dengan prinsip kita, sesuai dengan aturan main kita. Kita profit selesai. Walaupun pada akhirnya bergerak tinggi, maka itu bukan dari bagian kita. Anggap saja rezeki kita segitu. Jangan berpikir, oh andaikan saya tadi masih saya buat cukup lama, pasti saya profitnya banyak. Jangan berpikir andaikan profitnya banyak. Ya, andaikan marketnya bergerak sesuai dengan analisa. Berpikir juga andaikan marketnya tadi berbalik arah. Kalau saya tidak close, maka saya tambah hancur. Maka belajarlah kita sesuai dengan gaya trading kita, sesuai dengan target kita. Ya, pastikan hari ini profit, walaupun sedikit, besok masih bisa entry berikutnya. Jangan terus-terusan kita mengikuti keinginan yang meledak-ledak terus ya. Kalau kita melihat market chartnya, oh ini berpeluang bagus, ini masuk lagi, ini berpeluang bagus, masuk lagi, terus tidak ada habisnya karena tidak ada batasan, tidak mau disiplin dan setia dengan yang sudah kita rencanakan. Baik, yang kesembilan adalah sesuaikan dengan ukuran bau. Sesuaikan dengan ukuran itu kemampuan kita seperti apa. Kalau kita masih belum paham dengan yang dasar, maka jangan gunakan yang lebih lanjut. Kalau kita masih sekolah SMP saja belum lunas, belum lulus, apalagi masih terseok-seok istilahnya, belum menemukan yang lebih nyaman, maka jangan berpikir untuk naik ke bangku selanjutnya. Kalau saja kita menggunakan demo masih kacau, masih belum bisa konsisten, maka jangan pernah berpikir untuk menggunakan real account. Karena yang paling cocok, yang paling pas ketika kita sudah menguji semuanya, sudah mengikuti pengalaman demi pengalaman, market demi market, step by stepnya, hingga menemukan langkah yang lebih tinggi. Kalau kita menggunakan 0,1 saja masih belum mampu, masih belum bisa mengendalikan, maka jangan berpikir menggunakan lot 1. Kalau satu lot kita juga belum memahami, belum mampu untuk nanti bisa recover dengan baik, mengendalikan dengan baik, maka jangan pernah berpikir menggunakan lot 10 dan sebagainya. Maka ikutilah prosesnya secara bertahap. Nanti akan ketemu. Termasuk kita di dalam target profit kita. Kalau 0,3% per hari saja kita belum mampu, belum bisa konsisten di sana, maka jangan pernah berpikir kita akan mengambil keuntungan sehari 1%. Itu yang menjadi dasar biar kita punya kehati-hatian. Yang ke-10, saat gedung terbakar maka segeralah keluar. Ya, ini sering kita sampaikan. Seorang pecundang bukan saat kita loss. Bukan pula kalau kita tahu harga sudah jelas balik badan tetapi kita tidak berani cut loss. Ya, seorang pecundang itu adalah ketika marketnya sudah berbalik, dia tidak segera ambil resiko, tidak berani cut loss. Jangan pernah takut untuk mengakui bahwa kita itu salah dalam analisa, karena tidak ada yang pasti benar. Yang kita analisakan adalah membaca probabilitas, tingkat kemungkinan yang terbesar. Itu pun masih ada nanti tingkat melesetnya, sehingga kalau salah segera kita koreksi. Bukan kita bersikup dengan keyakinan kita, tapi segera koreksi dan kita analisa ulang.
Kalau salah berarti cut loss dan kita analisa ulang. Apa yang salah di sana? Kita bisa reevaluasi dan reanalisa. Berikutnya yang ke-11, ikuti arah angin, ikuti tren yang panjang yang mana, tren yang kuat di mana di situ. Jangan pernah melawan ketika trennya sangat kuat ya, kecuali kondisi-kondisi yang betul-betul sudah ada petunjuk yang kuat di sana. Itu pun harus betul-betul dengan perhitungan yang matang, dengan resiko yang sudah kita perhitungkan. Yang ke-12 terakhir, jangan pernah kita melakukan entry tanpa kita melihat peluang di sana, tanpa pernah melihat trigger yang kita gunakan. Maka perlu kita menunggu peluang yang tepat. Peluang apa? Peluang ketika pasar itu memenuhi syarat dari aturan main kita, memenuhi syarat dari sistem trading kita, baru kita masuk di sana. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membantu sedikitnya membuka wawasan kita bahwa trading tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu kita banyak kehati-hatian, perlu banyak pertimbangan, dan perlu banyak kesabaran. Terima kasih, salam profit dua arah.